Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syaukas Rahmatillah. Di sini saya ingin membahas terkait kasus pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu yang terjadi antara perusahaan Qualcomm dan juga Apple. Ya, dimana kasus ini bermula ketika Qualcomm menciptakan sebuah chip modem yang digunakan biasanya di dalam industri teknologi. Apple sebagai salah satu perusahaan yang juga bergerak di bidang teknologi, ternyata secara diam-diam menggunakan chip modem yang dibuat oleh Qualcomm tanpa izin. Nah, kondisi ini membuat permasalahan, menimbulkan sengketa di antara keduanya. Nah, di sini mari kita analisis terkait kasus tersebut. Bagaimana kedudukan dari Qualcomm sebagai seorang pendesain, kemudian apakah yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari desain tata letak sirkuit terpadu, dan bagaimana apakah tindakan yang dilakukan oleh Apple tersebut benar-benar melanggar undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu. Baik, yang pertama sekali, mari kita lihat kedudukan dari Qualcomm, teman-teman. Nah, di sini Qualcomm sebagai orang ataupun pihak yang pertama menemukan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut disebut sebagai pendesain. Nah, sebutan ini sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sebagai pendesain, Qualcomm memiliki hak desain tata letak sirkuit terpadu, di mana ini dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat 6, yang mana yang dimaksud dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Artinya Qualcomm sebagai pendesain memiliki hak untuk menggunakan sendiri chip modem yang diciptakannya, ataupun ia dapat memberikan lisensi ataupun izin kepada pihak lain menggunakan chip modem yang diciptakan olehnya. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya kedudukan dari Qualcomm sebagai pendesain dan beberapa hak yang dimiliki olehnya. Selanjutnya, mari kita lihat apakah objek yang disengketakan di sini, yaitu desain chip modem ini, menjadi bagian dari desain tata letak sirkuit terpadu. Jika kita merujuk pada pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka desain chip tersebut digolongkan sebagai desain tata letak sirkuit terpadu karena terdiri dari berbagai elemen aktif serta terbentuk secara terintegritas di atas bahan semikonduktor. Desain chip modem yang diciptakan oleh Qualcomm ini mendapatkan perlindungan hukum oleh negara karena adanya pendaftaran. Sebelumnya pihak Qualcomm telah mendaftarkan. Ketika Qualcomm mendaftarkan, maka mereka mendapatkan hak untuk dilindungi. Nah, ada hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 22. Perlindungan yang dimiliki Qualcomm atas penemuannya atau desain tata letak sirkuit terpadunya memiliki jangka waktu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terakhir, mari kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Apple. Apakah ini merupakan tindakan melawan bertentangan dengan undang-undang ataupun tidak? Nah, secara jelas tindakan Apple menggunakan tanpa izin desain chip modem milik Qualcomm ini melanggar pasal 42 ayat 1 Undang-Undang DTLST ataupun desain tata letak sirkuit terpadu, di mana tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Qualcomm sebagai pemilik hak dapat mengambil tindakan melalui litigasi dan non-litigasi. Terkait dengan penyelesaian secara litigasi, itu dapat dilihat di dalam pasal 38 Undang-Undang DTLST ataupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, di mana Qualcomm memiliki hak untuk mengajukan gugatan, baik itu gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 8. Untuk menyelesaikan perkara melalui
non litigasi ini dapat dilihat di dalam pasal 39 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, di mana para pihak bersengketa dapat memilih opsi penyelesaian di luar pengadilan. Mungkin sekian pembahasan ataupun pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.